Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih teman-teman masih setia nontonin video-video saya di channel saya Muafiq Aziz. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan buku Tadhkiratul Aulia bab 2. Saya akan menceritakan tentang Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ini teman-teman, dia merupakan seorang putra dari budak yang berasal dari Persia. Meskipun Malik bin Dinar ini putra seorang budak, tapi ketika dia lahir, dia sudah terlahir sebagai anak yang merdeka. Nah, Malik bin Dinar ini juga merupakan murid dari Hasan al-Basri yang telah saya ceritakan di bab pertama kemarin. Beliau juga tercatat sebagai ahli hadis yang meriwayatkan hadis-hadis dari tokoh-tokoh besar seperti Anas bin Malik dan Ibnu Sirin. Selain itu, Malik bin Dinar ini juga merupakan ahli kaligrafi Al-Quran. Nah, kenapa Malik bin Dinar ini disebut Malik bin Dinar? Maksudnya dinar itu kan nama uang dinar gitu. Kenapa dia dijuluki sebagai Malik bin Dinar? Jadi pada suatu ketika Malik ini menumpang sebuah perahu. Nah, ketika perahu itu sudah sampai di tengah laut, itu mulailah ditarik ongkos. Orang-orang yang ada di perahu itu ditarik ongkos. Ketika sampai giliran pada Malik itu ditanya, "Mana ongkosmu?" Malik menjawab, "Aku nggak punya uang," gitu. "Cepat berikan ongkosmu." Malik tetap bilang, "Aku nggak punya uang." Lalu Malik itu dipukulin. Si pemilik perahu ngajak teman-temannya, "Nggak mau bayar nih," dipukulin. Malik dipukulin sampai pingsan. Dan ketika Malik siuman, diminta lagi, "Cepat serahkan ongkosmu." Tapi tetap Malik menjawab seperti jawaban yang pertama, "Aku tuh nggak punya uang." Si pemilik perahu kesal, dipukul lagi sampai pingsan lagi. Dan ketika siuman tetap ditanyain seperti itu lagi, "Cepat berikan ongkosmu." Dan Malik tetap dengan jawaban yang sama, "Saya tidak memiliki uang." Karena udah kesel nih si pemilik perahu udah kesel, dia bilang sama teman-temannya, "Ayo kita usir orang ini, kita lempar dia ke laut." Ketika hendak melempar Malik, tiba-tiba ada ribuan ikan di lautan itu mendongakkan kepalanya ke permukaan air kayak gini. Dan di mulut ikan itu, di masing-masing mulut ikan itu membawa 2 keping dinar. Dinar itu adalah uang emas ya. Jadi di mulut ikan itu ada uang emas. Ada 2 keping dinar gitu. Lalu Malik itu menjulurkan tangannya ke salah satu ikan itu dan mengambil 2 dinar, lalu diserahkan ke si pemilik perahu. Melihat hal ini, si pemilik perahu itu udah notice, wah, orang ini bukan orang sembarangan. Lalu si pemilik perahu seketika langsung berlutut bersama teman-temannya. Namun Malik seketika langsung berdiri dan berjalan di atas air, berlalu begitu saja. Semenjak kejadian saat itu,
Malik dikenal dengan sebutan Malik bin Dinar. Jadi itu cerita asal mulanya beliau disebut dengan Malik bin Dinar. Selanjutnya kita akan masuk pembahasan awal mula kisah pertaubatan Malik bin Dinar. Jadi ketika Malik masih muda itu, beliau seorang yang banyak duit, seorang yang kaya gitu, dan suka bersenang-senang. Nah, di suatu daerah itu ada masjid yang udah dibangun oleh golongan Muawiyah, yang mana masjid itu sangat besar. Nah, Malik ini pengen banget di hatinya menjadi panitia, atau kalau sekarang mungkin pengen banget diangkat jadi ketua takmir masjidnya gitu. Jadi waktu seketika kepikiran seperti itu, Malik pergi ke masjid tersebut, lalu dia membentangkan sejadah di pojokan masjid gitu, dan selama setahun berturut-turut dia itu sholat di masjid itu, dengan harapan para jemaah, orang-orang yang sholat di situ melihat dia sebagai orang yang taat beribadah, sehingga suatu ketika ada pengangkatan panitia renovasi masjid, atau mungkin kalau diistilahkan sekarang itu ketua takmir masjid, para jemaah itu bisa memilih dia. Namun setelah beribadah selama setahun penuh di situ, tidak juga ditunjuk sebagai takmir masjid. Dan ketika malam tiba, sebenarnya Malik itu karena dia gemar bersenang-senang gitu, ketika malam tiba dia selalu diam-diam keluar dari masjid untuk pergi bersenang-senang dengan teman-temannya, main musik. Waktu itu main kecapi. Dan pada suatu malam tiba-tiba ketika teman-temannya itu yang nemenin dia main kecapi itu udah pada tidur, Malik itu tinggal sendirian yang main kecapi. Dia masih metik-metik kecapinya. Namun tiba-tiba dari kecapi itu ada suara, "Malik, kapankah kau akan bertobat?" gitu. Jadi tiba-tiba kecapinya itu ngeluarin suara. Seketika Malik itu melempar kecapinya itu, dan dia bergegas kembali ke masjid. Dan di dalam hatinya itu dalam kondisi panik, "Aku sudah setahun penuh beribadah, tidak pernah sungguh-sungguh dalam beribadah. Ibadahku hanya untuk bisa dilihat orang dan bisa dipuji, sehingga aku bisa diangkat menjadi panitia pembangunan masjid." Mulai sekarang, jadi ketika Malik itu mendengar suara tadi, dia udah merasa itu teguran yang nyata buat dirinya. Jadi dia berjanji pada dirinya, mulai sekarang
kalaupun aku ditunjuk sebagai ketua pembangunan masjid atau ketua takmir masjid, aku gak bakalan mau. Aku mulai sekarang akan sholat dengan benar-benar menyembah Allah. Lalu Malik itu kembali ke masjid, dia sholat malam. Terus hingga besoknya itu ketika pagi, orang-orang itu banyak yang sedang berkumpul di depan masjid. Dan para orang-orang yang kumpul di depan masjid itu melihat bahwa dinding masjid itu udah mulai retak. Ini masjid sepertinya udah perlu direnovasi gitu. Jadi kita harus nunjuk seseorang nih buat ketua panitia renovasi masjid ini. Lalu salah seorang menunjuk Malik. Orang itu aku rasa orang yang tepat untuk menjadi ketua panitia pembangunan ini. Terus yang lain juga udah pada setuju. Lalu mereka itu sekitar 20 orang menghampiri Malik yang sedang beribadah dan nunggu Malik selesai ibadahnya. Dan ketika Malik selesai, para warga ini menyapa Malik, "Assalamualaikum" gitu. Terus dia jawab, "Waalaikumsalam." Terus para warga ini bilang bahwa kami membutuhkan ketua panitia untuk pembangunan masjid ini karena masjid ini sudah butuh direnovasi kayak gitu. Lalu Malik berseru kepada dirinya sendiri, selama setahun penuh aku beribadah hanya karena ingin ditunjuk sebagai ketua pembangunan masjid, dan engkau mengabaikanku ya Allah. Sekarang ketika aku beribadah satu malam saja hanya karena ingin benar-benar menyembahmu, lalu engkau amanahkan lalu engkau kirimkan 20 orang untuk memberikan amanah itu kepadaku. Maka atas kebesaranmu aku tidak akan mengambil amanah ini. Ketika Malik itu kabur dari masjid, lari dari masjid, dan dia mulai berkelana kayak. Malik dan tetangganya yang ugal-ugalan. Ada seorang pemuda tetangga Malik, perilakunya sering mengganggu tetangga-tetangga sekitar, sering berisik kayak gitu. Nah, ketika satu malam si pemuda tadi itu yang ugal-ugalan tuh berisik lagi tuh, udah gaduh lagi dia. Malik itu berusaha sabar biar tetangganya yang lain aja lah yang menegurnya kayak gitu. Namun tak selang berapa lama malah ada 2 tetangganya yang datang ke rumah si Malik dan meminta Malik untuk menasehati atau menegur si tetangganya yang ugal-ugalan itu. Lalu Malik beranjak ke rumah si pemuda tersebut. Setelah sampainya di rumah tersebut, Malik menegurnya, "Kalau kamu tidak menghentikan perbuatanmu ini, kegaduhanmu ini, saya akan melaporkanmu kepada Sultan." Si pemuda itu bilang, "Alah,
Sultan itu sangat sayang kepadaku. Apapun yang akan aku lakukan, Sultan itu akan mendukungku. Sultan itu akan membelaku. Aku tidak akan pernah dimarahi oleh Sultan. Terus si Malik menjawab dengan, oke, kalau Sultan tetap mendukungmu, aku akan mengadukanmu kepada Yang Maha Pengasih. Jadi Malik itu ngomong kayak gitu sambil nunjuk ke atas kayak gitu. Si pemuda tersebut langsung jawab, maksudmu Allah? Allah itu terlalu penyayang, terlalu pengasih untuk menghukum aku. Mendengar jawaban si pemuda tersebut, Malik itu tertegun. Dia tertegun dan dia gak bisa menjawab pernyataan si pemuda tersebut. Lalu Malik beranjak dari rumah pemuda tersebut. Setelah beberapa hari kemudian, si pemuda tersebut tuh kelakuannya makin parah, makin berisik, makin gaduh. Karena Malik merasa ini nggak bisa dibiarkan lagi, dia beranjak untuk menegur kembali. Setelah di perjalanan menuju ke rumah pemuda tersebut, Malik itu mendengar suara, jangan kau sentuh sahabatku itu. Jadi tiba-tiba ada suara kayak gitu. Lalu Malik setelah mendengar itu melanjutkan ke rumah si pemuda itu. Sesampainya di rumah pemuda itu langsung diteriakin sama pemuda yang ugal-ugalan tadi itu. Ada apa lagi? Kok bisa-bisanya kamu datang ke sini untuk kedua kalinya? Terus Malik itu menjelaskan, aku datang ke sini bukan untuk menegurmu kali ini. Aku datang ke sini ingin menyampaikan, ketika tadi aku ke sini mendengar suara seperti yang tadi dijelaskan di awal, bahwa ada suara, jangan kau sentuh sahabatku ini. Ketika si pemuda itu mendengarkan cerita Malik, si pemuda itu tersadar dan, oh baiklah kalau begitu, mulai sekarang rumah ini akan saya hibahkan untuk dijadikan masjid, untuk dijadikan tempat ibadah. Dan semenjak saat itu pemuda tersebut itu pergi mengembara. Dan setelah beberapa tahun kemudian, Malik itu mengisahkan bahwa Malik itu bertemu dengan pemuda tersebut di Mekah, yang mana tubuhnya udah lemas dan dia berucap, aku ingin bertemu dengan sahabatku, aku ingin bertemu dengan sahabatku. Dan ketika Malik menghampiri pemuda tersebut, si pemuda itu bilang kepada Malik, aku akan pergi bertemu sahabatku. Terus dengan demikian pemuda itu menghembuskan nafas terakhirnya. Itu kisah tentang Malik bin Dinar dengan tetangganya yang ugal-ugalan dan akhirnya bertobat. Nah, kisah selanjutnya ini tentang pantangan-pantangan Malik bin Dinar. Jadi untuk menjaga gejolak hawa nafsunya,
Malik bin Dinar itu memiliki pantangan-pantangan. Jadi selain berpuasa, itu juga ada pantangan-pantangan lain. Nah, pantangan-pantangannya itu Malik bin Dinar itu tidak pernah makan selama berpuluh-puluh tahun. Pantangan Malik bin Dinar itu tidak pernah makan makanan yang manis, gurih, asem gitu, gak pernah tuh. Jadi Malik bin Dinar itu kalau buka puasa hanya dengan roti tawar. Sesekali Malik bin Dinar itu makan roti, berbuka puasanya itu dengan roti tawar yang masih hangat. Jadi biar untuk menyenangkan seleranya dia makan roti tawar yang masih hangat. Kalau gak ada yang hangat ya yang dingin juga gak jadi masalah. Jadi pokoknya Malik bin Dinar tuh gak pernah makan makanan yang manis gitu, yang enak-enak gitu, gak pernah. Itu bagian dari pantangannya beliau. Nah, pada suatu ketika Malik bin Dinar itu jatuh sakit, dan ketika dia sakit, dia pengen banget ini makan daging domba. Jadi ditahanlah keinginan itu sama Malik sampai 10 hari. Keinginan itu ditahan, tapi keinginan itu tetap semakin kuat. Pada hari ke-11 Malik itu udah merasa gak kuat menahan keinginan tersebut, menahan hasrat untuk makan daging domba itu. Dia itu udah gak bisa menahan lagi. Lalu dia pergi ke pasar, pergi ke tukang daging gitu, penjual daging domba gitu, dan dia membeli 2 potong kaki domba, dan kedua potong kaki domba itu disembunyikan di lengan bajunya. Ketika disembunyikan, lalu udah dimasukin kedua daging dombanya itu, lalu dia pergi. Si penjual daging domba bilang ke pekerjanya, coba kamu ikutin si Malik, apa yang akan dia lakukan dengan daging domba itu. Karena perilakunya itu tidak lazim, jadi daging dombanya itu disembunyikan gitu. Terus diikutilah sama si pekerjanya tadi, diikuti. Sesampainya di tempat yang sepi, daging domba itu dikeluarkan oleh Malik, lalu diciuminnya. Daging dombanya itu diciumin, lalu dia bilang kepada dirinya, lebih dari ini sudah bukan hakmu lagi. Lalu Malik itu mensedekahkan daging dombanya tadi kepada orang-orang yang fakir miskin, kepada pengemis-pengemis kayak gitu. Jadi sebenarnya di sini tuh Malik tuh nggak makan daging dombanya. Melihat hal ini, orang yang ditugaskan untuk melihat tadi, dia melapor ke penjual daging domba tadi bahwa ya Malik tidak memakan daging dombanya, akan tetapi mensedekahkan daging dombanya itu kepada orang miskin setelah menciuminya. Di lain kisah, pernah
ketika musim kurma, Malik bin Dinar itu tiba-tiba pengen banget makan kurma. Jadi hasrat untuk memakan kurma itu sudah mulai tak terbendung. Ketika keinginan untuk memakan kurma itu semakin memuncak, semakin kuat pula upaya Malik bin Dinar itu mengekang hasratnya itu, sampai Malik itu bilang kepada dirinya sendiri, "Wahai jiwa yang lemah, jangan anggap aku ini orang yang jahat kepadamu. Ini semua demi kebaikanmu, agar kelak ketika hari pembalasan kamu tidak dibakar di akhirat." Jadi Malik itu terus berupaya mengekang hasratnya untuk memakan kurma. Namun tiba-tiba ada suara. "Malik, kamu boleh memakan kurma. Silahkan makanlah kurma." Si Malik itu fisiknya itu merasa senang. Karena mendengar suara itu dia merasa senang. Dia merasa bahwa dia bisa makan kurma. Lalu Malik bilang pada dirinya sendiri lagi, "Kalau kamu pengen makan kurma," dia ngomong pada dirinya sendiri, "kalau kamu pengen makan kurma, kamu harus berpuasa selama seminggu berturut-turut, dan kamu harus sholat sepanjang malam." Lalu Malik itu berpuasa dan dia semangat untuk beribadah sepanjang malam. Dan ketika seminggu berlalu, Malik itu pergi ke pasar untuk membeli kurma. Dan setelah beliau membeli kurma, Malik itu berjalan menuju masjid untuk memakan kurmanya itu di teras masjid gitu, sambil duduk teras masjid makan kurma. Namun setelah sampai di perjalanan menuju masjid, ada anak kecil yang sedang duduk di loteng rumahnya berteriak, "Ayah, ayah, lihat, itu ada orang Yahudi ingin makan kurma di masjid." Si anak kecil itu berteriak kepada ayahnya melapor. Lalu si ayahnya itu merasa geram. Lah, mau ngapain si orang Yahudi ini ke masjid gitu? Apa yang akan dia lakukan di masjid? Lalu dia dengan perasaan marah itu, si ayahnya itu keluar pengen nyamperin si orang Yahudi, kata anaknya ini. Ketika sesampainya di depan rumah, si ayahnya itu tersadar bahwa yang diteriakin Yahudi oleh anaknya itu adalah Malik bin Dinar, seorang tokoh yang terkenal soleh oleh masyarakat kayak gitu. Lalu si ayahnya itu langsung memohon ampun kepada Malik untuk kelakuan anaknya gitu. "Wahai guru, mohon ampun atas kelakuan anakku gitu. Itu semua karena kebodohan dia. Biasanya
umat Islam di lingkungan sini kan kalau siang hari berpuasa, dan yang dia ketahui kalau ada seseorang yang makan di siang hari berarti dia orang Yahudi. Dia hanya tidak mengerti, mohon berikan ampun kepada dia, tolong maafkan dia. Lalu Malik bilang, hanya karena aku membawa kurma, Allah telah mengutus anak tidak berdosa itu untuk menyebutku seorang Yahudi. Bayangkan jika aku memakan kurma itu, maka mungkin aku telah dibilang seorang kafir oleh Allah. Lalu Malik semenjak saat itu berjanji bahwa dia tidak akan memakan kurma seumur hidupnya lagi. Jadi demikian ya teman-teman, kisah tentang Malik bin Dinar, seorang waliullah yang karomahnya bisa berjalan di atas air laut dan dikenal sebagai Malik bin Dinar karena menerima uang dinar dari ikan-ikan yang ada di laut. Kita akan berjumpa lagi besok dengan pembahasan bab ketiga, yaitu tentang Habib Al-Ajam. Semoga video ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.